sini saya akan menjelaskan apa itu model komunikasi. By the way, ada yang tahu tidak apa itu model komunikasi? Kalau tidak, di sini saya akan jelaskan ya. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Yang pertama yaitu ada stimulus respon, merupakan model yang menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses aksi reaksi dalam komunikasi massa. Berarti stimulus yang diberikan merupakan satu pesan dan tentunya respon yang diberikan oleh publik pun akan beragam. Bahwa model ini mengasumsikan bahwa kata-kata verbal dan non-verbal, simbol-simbol tertentu akan merangsang orang lain memberikan respon dengan cara tertentu. Pola ini dapat diterima negatif ataupun positif, tergantung bagaimana respon yang diberikan oleh individu dan merupakan proses perpindahan informasi atau gagasan yang bersifat statis. Manusia dianggap berperilaku karena kekuatan dari luar atau stimulus, bukan berdasarkan kehendak, keinginan, atau kemauan bebasnya. Nah, yang kedua itu ada model komunikasi Aristoteles, merupakan komunikasi pertama yang paling klasik dan model komunikasi yang diterima secara luas untuk menjelaskan public speaking. Inti dari komunikasi ini adalah persuasi, yaitu komunikasi yang terjadi ketika seseorang pembicara menyampaikan pembicaranya kepada khalayak dalam mengubah sikap mereka. Ilmu retorika pada awalnya dikembangkan di Yunani berkaitan dengan ilmu tentang seni bicara atau tense retorik. Retorika sendiri adalah sebuah teknik pembujuk rayuan secara persuasi untuk menghasilkan bujukan dengan melalui karakter pembicara emosional atau argumen. Dan ia juga menuliskan bahwa suatu komunikasi akan berjalan apabila ada 3 unsur komunikasi, yaitu yang pertama pembicara atau speaker, yang kedua pesan atau message, dan yang ketiga pendengar atau listener. Yang ketiga, model komunikasi Laswell, yaitu merupakan model komunikasi yang dikembangkan untuk menganalisis komunikasi massa, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok yang menjadi sasaran diseminasi pesan. Model Laswell berperan juga sebagai feedback atau umpan balik dan terdapat 3 fungsi komunikasi, yaitu yang pertama ada pengawasan lingkungan, yang kedua korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan, dan yang terakhir yaitu ada transmisi warisan sosial dari satu generasi ke generasi lainnya. Yang keempat ada model komunikasi Shannon dan Weaver, merupakan sebuah sumber daya informasi source information yang menciptakan sebuah pesan message dan mengirimnya dengan saluran channel kepada penerima receiver yang kemudian membuat ulang record pesan dan pemancar transmitter, mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang dipakai. Sasaran destination adalah orang yang menjadi tujuan pesan itu. Saluran adalah media yang mengirim tanda dari pemancar kepada penerima. Suatu konsep penting dalam model Shannon dan Weaver ini adalah gangguan atau noise, yakni setiap rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Menurut Shannon dan Weaver, gangguan ini selalu ada dalam saluran bersama pesan tersebut yang diterima oleh penerima. Dengan adanya sumber gangguan ini, banyak kemungkinan dapat terjadi. Bisa saja pesan message yang disampaikan oleh Anda semua itu tidak sampai ke tujuan atau destination. Bisa juga si penerima salah mengartikan pesan, atau dapat pula pesan justru diterima oleh orang lain. Itu ya guys. Nah, yang kelima itu ada Wilbur Scrum, merupakan komunikasi yang melakukan pengiriman pesan dengan lebih dulu diterjemahkan melalui kata-kata. Kemudian pesan tersebut dikirimkan dengan menggunakan signal sebagai media yang latar belakangnya meliputi budaya, yaitu pendidikan, ilmu pengetahuan, keluarga, dan lain-lain. Dan orang akan memaknai pesan yang dikirimkan sesuai dengan pengalaman yang dimilikinya. Dan semakin banyak pengalamannya, maka proses komunikasi akan semakin efektif guys. Nah, yang keenam itu ada Newcomb, merupakan model komunikasi antar pribadi melalui modelnya. Newcomb menggambarkan tentang dinamika hubungan komunikasi antara dua individu yang dikenal dengan sebutan model keseimbangan. Pola ini tentang suatu hal atau objek sama-sama mempunyai sikap menyukai atau memiliki selera, dan apabila keadaan tidak seimbang terdapat perbedaan sikap di antara kedua orang tersebut. Menjaga keseimbangan inilah yang menurut Newcomb merupakan hakikat dan komunikasi antar pribadi.